Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, ada kalanya kita kurang sabar ketika langkah jalan kita mendaki itu langkah demi langkah demi langkah. Kadang-kadang Tuhan tidak selalu mencurahkan berkat langsung berkelimpahan kepada kita. Karena boleh jadi kita mungkin nanti kurang siap untuk menggunakannya, memanfaatkannya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib yang sebentar akan kami dengarkan bersama. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau menolong seluruh jemaat dan para pemirsa menyaksikan program ini, sehingga kami sabar bila langkah kami mendaki tidak selalu mulus, tidak selalu cepat. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama hari ini, dari kitab 2 Samuel pasal 2 ayat yang keempat. 2 Samuel 2 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirimkan orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Amin. Saudara pemirsa,
Sekarang Saul sudah meninggal. Maunya saya sih langsung Daud itu menjadi raja atas seluruh Israel. Oh tidak, saudara sekalian. Dia menjadi raja atas kaum Yehuda di Hebron selama 7,5 tahun. Kemudian sisanya itu 27 tahun. 27 tahun? Ya, 37 tahun dia menjadi raja di seluruh Israel. Begitu juga masalahnya. Masalahnya tidak selesai, saudara sekalian, hanya dengan kematian Saul. Kemudian putra Saul mengangkat dirinya menjadi raja, namanya Isboset. Berlarut-larut, saudara sekalian, peperangan antara kelompok Daud dengan kelompok Saul. Mari saudara, kita baca bersama-sama bagian ayat firman Tuhan ini. Pasal 3 ayat pertama. Dengar baik-baik saudara sekalian. 2 Samuel pasal 3 ayat 1. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Itu yang amat sangat penting untuk hidup kita sekarang. Tuhan mau menolong kita untuk langkah demi langkah maju. Dan segala penghambat makin lama makin menurun kekuatannya. Sehingga kita kemudian ketika Daud diangkat menjadi raja seluruh Israel, dia lebih siap. Dia tidak kaget-kagetan memimpin. Itu juga untuk kita semua, terutama untuk saudara-saudara sekalian yang punya bakat memimpin. Memimpin dalam bidang apa saja. Atau misalnya saudara pengusaha. Kenapa ini naiknya bisnis saya ini, naiknya usaha saya ini kok lambat? Tapi tetap memang untung juga sih, tapi tidak terlalu besar. Perhatikan firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga mau melihat sisi kemanusiaan dari Daud. Ayat yang kelima tadi saya baca lagi untuk kita semua. Bagian ayat yang ke-4 bagian B dan ayat 5. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada Tuanmu Saul dengan menguburkannya. Saudara sekalian, siapa Saul itu? Itu yang memusuhi Daud turun-temurun. Ya, tidak ada habisnya sampai dia mati bunuh diri dalam peperangan. Tetapi orang yang menguburkan mertua kandungnya itu dihormati oleh Daud. Coba hati Daud yang begitu lapang, itulah yang Tuhan mau lihat. Sehingga Tuhan menempatkan dia di Hebron dulu, di antara kaum Yehuda, kaumnya Daud sendiri. Baru kemudian 7 tahun lebih kemudian baru dia diangkat menjadi raja untuk seluruh umat Israel. Mengapa demikian, saudara sekalian? Memang kita semuanya harus diuji. Bukan uji nyali saja, tetapi diuji sisi kemanusiaan kita seperti apa. Kemudian yang berikutnya lagi, Daud orang yang teguh memegang janji. Mephiboset itu adalah putra dari atau cucu dari Saul, putra Yonatan. Dan saudara perhatikan baik-baik, Yonatan sudah mati bersama-sama dengan ayahnya. Ada seorang anak namanya, pada waktu itu seorang anak namanya Mephiboset. Dia kemudian dibawa lari oleh pembantunya dan kemudian jatuh dan kakinya patah, sehingga dia menjadi anak yang pincang atau paling tidak susah berjalan. Sesudah peristiwa itu kemudian Daud ingat janjinya dengan Yonatan.
Kemudian dia ambil menjadi seperti anaknya sendiri, Mephiboset itu. Saudara pemirsa, Tuhan tidak bisa memberkati engkau bila engkau tidak tahu berterima kasih kepada orang yang sudah menolong engkau tidak teguh memegang janjimu. Kalau dia bilang, ya ngapainlah saya perhatikan, dia akan bersama-sama dengan ayahnya yang memburu saya selama 15 tahun. Tetapi hati Daud teruji. Itu sebabnya dia kemudian layak menjadi raja yang paling terkenal untuk seluruh umat Tuhan. Saudara pemirsa, perhatikan hidup kita baik-baik. Tuhan tidak bisa jadikan kita pemimpin dalam bidang apa saja. Bahkan pemimpin rumah tangga pun tidak bisa kalau kita tidak menunjukkan dua tadi, sisi kemanusiaan kita, ya, peka terhadap segala keadaan dan memperhatikan orang lain walaupun nampaknya orang itu tidak layak untuk ditolong, seperti orang Yabes Gilead tadi yang sudah menguburkan Saul. Dan kemudian apa? Teguh memegang janji. Bagaimana Tuhan mempercayakan sesuatu yang penting kepada saudara sekalian, yang berharga kepada saudara sekalian, kalau saudara terus melanggar janji, dan suka menipu orang. Daud tidak punya mental seperti itu, sehingga ia akhirnya mengambil Mephiboset menjadi anaknya sendiri. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengarkan bersama. Kami sungguh-sungguh berdoa, Tuhan, tolonglah seluruh jemaat kami, semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Tolong mereka semua, Tuhan, beri anugerah masing-masing supaya kami menjadi orang yang punya nilai kemanusiaan yang tinggi terhadap orang lain, walaupun mungkin orang itu pernah memusuhi kami. Dan kami berdoa supaya kami punya sikap teguh memegang janji, artinya setiawan dalam segala bidang kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.